Ini salah satu indikasi tanaman sehat yang salah satu unsur pendukung agar pertumbuhan tumbuh yaitu ketersediaan air tercukupin. Nah ini kelihatan daun lebar-lebar, warna hijau pekat kan kelihatan tuh dari tanahnya lembab. Tuh. Daun yang tumbuh bahkan lebih besar daripada daun tuanya. Kalau ini terjaga terus seperti ini kondisinya bisa terkondisikan, pertumbuhan akan stabil. Ini yang pruningan Dika bikin video. Cakep kan? Markisa. Markisa. Markisa nih. Markisa. Iya. Buka nggak? Buka dong. Selamat datang di Durian Traveler. Hari ini kami di Durian Traveler Jasinga Farm mau melihat perkembangan bibit durian yang kita tanam. Berapa bulan lalu kita tanam ya? 3 bulan. Berapa bulan yang lalu kita tanam? 2 bulan ya? 2 bulan. 3 bulanan yang lalu. Mau dilihat bagaimana perkembangannya. Soalnya travel panas sekali. Hah? Hah? Semprotan rutin. Oh, itu Tuh lihat. udah mulai agak dia Daunnya udah nggak bolong. Daun yang terserang kan udah 3 tingkatan ini, nggak ada serangan daun. Ini pokoknya kalau udah rutin nyemprot kelihatan tuh. Ini 2 kali baru semprot. Ya, yang penting kan lihat nih. Ini daun muda biasanya nggak dia nggak kena. udah kena nih. Ini kan nggak ada nih, si aman. Ngeri sekali ini. Wih, banyak loh. Banyak sekali loh, Pak. Iya, itu makan Ini daun. pohon itu sampai habis loh. Lihat kan tuh dia makan. Gimana kalau di pohon durian itu? Kayak monster loh. Ini emang banyak nih bebles ini nih. Karena kan dulu kalau air Tapi kalau sudah daun itu udah kena. Nah, itu. Kalau daun udah kena semprotan sebenarnya udah terlindungi. Itu nyerang ke Daun, durian juga. daun, tunas muda itu dimakan semua. nggak pada ngejat. Jadi dia nyerangnya daun muda gitu Pak ya? Daun tua muda, Tua muda? tua muda dihabisin. Ya. Itu yang namanya kepik Pak ya? Ya ini kalau di sini sih bahasa daerahnya katimumul. Katimumul. Kondisi pohon secara keseluruhan bagus. Ya ada yang mati tapi prosentasenya tidak sampai 1%. Namun demikian dibilang sempurna tidak. Karena tadi menurut penjelasan dari tim ahli kami Pak Nodi, tumbuhnya udah bagus, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena kondisi tanah di sini itu remah. Dan kemarin kita menggunakan pupuk kandangnya yang dicampur sekam sehingga saat sedikit kurang hujan aja tanaman akan berisiko mendekati ke arah stres karena kurang air. Sehingga harus disegerakan adalah memang pengairan. Total udah ditanam berapa pohon? Berapa hektar? Total 8 ke arah 12, jadi kisaran 800 ke arah 1200 pohon. Berapa hektar? 12-an 8 ke 12. Jadi sudah membentang ke arah sana dan memang sebagian masih kita sisakan beberapa pohon hanya untuk sifatnya peneduh di beberapa titik dan penahan supaya tidak longsor karena areanya agak bertebing di mana itu akan kita trap dulu baru nanti kita bersihkan pohon besarnya. Oke.
Seperti itu. Wah, jagungnya lumayan, coy. Ini berapa hektar tanaman, berapa bulan di sini? Ini kita tanam kemarin bulan Desember akhir. Desember akhir dan sebagian di bulan Februari. Kalau yang blok sini kalau nggak salah di bulan Februari ini. Kalau yang Desember akhir yang sana. Ini hamparan sini ya masih nyambung ke sana, cuman dipisahkan kayak selokan ini yang ada rimbun-rimbunnya. Makanya kita belum papas. Ini masih satu kesatuan yang di 12. 12 hektar. Iya. Jadi hamparannya masih satu kesatuan. Masih kecil-kecil memang karena memang masih baby. Sama teman-teman ditandai pakai kelilingi pohon jagung. Menarik juga nih, ada timun suri, ada peneduh, ada timun suri juga. Ya. Memang kalau untuk pohon seukuran begini kurang pas. Tapi untuk indikasi kesuburan tanah salah satunya seperti ini. Apa itu? Gulma yang tumbuh. Ini kan kita masukkan dalam kelompok gulma. Jenis tanaman-tanaman merambat. Nah, ini jenis berdaun lebar. Indikasinya tanahnya cukup sehat kondisinya, artinya pH-nya mendekatin angka ideal. Idealnya berapa? Sekitar ya kalau untuk kondisi lahan baru gini bisa dapat 6 sampai 6,5 sudah cukup lah. Idealnya sih di angka 7. Tapi kan ini lahan baru dibuka. Belum terkelola secara rutin. Jadi kalau kita kondisikan di angka 6 sudah cukup lah untuk pertumbuhan si pohon ini. Kalau durian umur berapa bulan ini mulai apa? Perawatan seperti apa? Terus apa yang mulai nyerang? Sebenarnya sih perawatannya untuk usia segini tidak terlalu rumit. Intinya kita melihat aja salah satunya melihat kondisi daun. Kalau banyak terserang seperti ini dengan kondisi yang daun seperti ini, itu artinya banyak serangga yang menyerang, artinya memakan daun. Ya tinggal penyemprotan yang memang harus rutin kita lakukan. Nah, kalau untuk indikasi serangan lainnya, selama kita bisa memantau kondisi pohon sih, dari situ bisa tercirikan. Artinya kalau dia ada serangan di akar, daun bisa dilihat dengan warna lebih menguning, artinya itu bisa jadi ada serangan pada akar, entah nematoda atau jamur, itu bisa tercirikan di daun. Tapi kalau untuk sementara ini, dengan usia seperti ini, kelihatan pohon sih kondisi sehat. Cuman ya, ada sedikit serangan pada daun, serangan hama, HPT. Itu biasanya pakai apa? Untuk Kita bisa lakukan dengan penyemprotan insektisida. boleh mereknya boleh. Ya. Boleh, Mas. Yang dilakukan seminggu sekali. Apa itu mereknya? Kalau untuk obat yang dipakai, kalau kita tanya merek sih sebenarnya banyak macamnya. Tinggal pengalaman aja. Sebelumnya kita pakai apa, dan itu kelihatan
efeknya ya itu aja kita lanjutin. Contoh di sini yang sementara kita pakai sidametrin, mereknya itu sipermetrin. Itu yang dilakukan seminggu sekali, dosisnya 1 mili per liter air. Pemupukan belum? Sementara Sampai ini belum. Sampai umur berapa nanti? Paling sih kalau kita lihat seperti ini, kondisi daun mulai pecah, boleh sekitar sebulan lagi lah kita masukkan pupuk NPK. Kurang lebih sih kalau dalam kondisi seperti ini 100 gram dengan jarak kurang lebih 1 jengkal lah dari pohon. Oke, thank you. Kalau yang begini belalang, kalau begini kutu. Ya, dia di belakang daun. Serangannya ngisep daun, klorofil daun jadi rusak. Makanya daun jadi kuning. Belakang daun. Jadi kalau nyemprot dari bawah ke atas semprotan, sprinkle-nya. Obatnya beda juga. Beda lagi. Beda. Apa itu? Biasanya yang terkenal bahan aktifnya abamectin. Pemektin. Ya, abamectin, imidacloprid. Mereknya itu Demolis. Kutunya. Kami mikroskop gini mah. Kok, Pak? Mikroskop. Kumannya lagi pada lari ketahuan. Tuh, indikasinya daun banyak titik-titik. Perlu dilihat kondisi daun seperti apa serangan hamanya. Jadi tidak bisa satu jenis obat. Perlu selang-seling. Pagi sini singkongnya sudah. Tinggal kurang makan enak ini. Kurang makan enak. Menyehatkan. Terus dicukur sedikit. Sedikit cukur ya. Jadi kalau pruning dini di mananya tuh Bang? Senang nggak senang sebenarnya saya itu. Nah, Kalau pruning diri di mananya? ini kita perlu. Jadi Nah, idealnya, kenapa? idealnya seperti apa kalau? Sebenarnya sih pruning itu lebih ke feeling. Kalau kita sudah biasa memahami pertumbuhan pohon durian, kita tahu idealnya dari mana pembentuk tajuk itu. Ya sederhananya gini, kita melihat keseimbangan tajuk antara kanan dan kiri. Dari situ kita mengambil. Kalau tadi kan berantakan, ada posisi tajuk besar di sini, 2 cabang 3, nah itu kita pangkas. Nah ini kan lebih rapet dengan posisi yang lebih rapi, seimbang antara satu cabang ke cabang lainnya. Gitu. Ini perlu dikasih makan pupuk nih. Kondisi daun, Cuci kan udah harus di instalasi air. Khawatirnya ini kemarau, kita kasih kondisi tanah ini kan gini. Saat mengaplikan POC kita perlu tahu struktur tanah kita. Kalau tanah ini sekarang posisinya terlalu remah, dia ada diberikan sekam yang mungkin awalnya untuk mempermudah akar tumbuh. Nah kalau kita kombinasi dengan POC sebaiknya dihindarin dulu. Khawatirnya kepekatan POC berdampak kurang baik terhadap pertumbuhan akar muda. Gitu. Jadi kalau memang mau, ya kalau nanti sudah ada instalasi air teririgasi, boleh kita aplikasi POC. Karena ini posisi tanah tercampur dengan sekam. berarti kembali lagi the power of banyo. Ya. The power of banyo. Ini loh the power of banyo. Mana? The power of banyo. Oke. Oh itu, ya. Iya. Sudah di pruning tuh? Belum ya? Ntar kalau udah pagi, semprot. Ya kata Dika jangan sampai ketahuan bapak. Nah, ini masih di sini. Ya. Kita lihat nih. Kayak begini. Keseimbangan tajuk itu paling bagus dimulai di sini. Jadi yang ini kita habisin. Ya. Jadi kayak begini. Karena posisinya seimbang. Nah, ini batas yang ke bawah 3 batang ini kita buang karena posisinya tidak seimbang antara satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, ini kita habisin dulu.
Oke. Cukup. Ya, oke. Harapannya pertumbuhan ini nanti. Ya, harapannya ini menjadi tajuk yang sempurna, percabangan yang sempurna. Tapi ini belum kita mencapai titik ideal sih. Kurang lebihnya kita ukur dari tanah sekitar 1,5 meter. Itu kita jadikan cabang pertama dari si pohon ini. Ini untuk menyeimbangkan aja supaya pertumbuhannya stabil. Jadi titik fokus pertumbuhan bisa mengejar ke atas, tidak diputus dulu oleh yang cabang-cabang kecil yang di bawah ini. Itu. Ya, itu aja sih. Kalau untuk pohon segini belum banyak yang bisa kita review. Intinya cuma pengaturan cabang aja. Ya. Oke. Nah, ini pruningan juga nih. Ini kelihatan nih. Ini kita pruning nih. Ini habis nih. Sejak dia. Nah, ini seimbang. Tuh. Posisi cabang seimbang. Batang utama jelas. Itu kanan kiri. Ya. Tuh, keseimbangan tumbuhnya, panjangnya, besarnya sama-sama seimbang. Tuh. Jadi diharapkan nanti pertumbuhan pohon akan stabil dengan bentuk yang ideal. Karena yang dibutuhkan itu cabang ini bentuk yang sama besar. Supaya nantinya saat besar si pohon tidak ada kesenjangan yang satu besar yang satu kecil. Gitu. Ini sudah dilakukan pruningan kurang lebih 2 minggu lalu. Ya, 2 minggu lalu. Ngerti tujuannya pruning, Pak? Ini salah satu indikasi tanaman sehat yang salah satu unsur pendukung agar pertumbuhan tumbuh yaitu ketersediaan air tercukupin. Nah, ini kelihatan daun lebar-lebar, warna hijau pekat, kan terlihat tuh dari tanahnya lembab. Tuh. Daun yang tumbuh bahkan lebih besar daripada daun tuanya. Kalau ini terjaga terus seperti ini kondisinya bisa terkondisikan, pertumbuhan akan stabil dan akan lebih cepat.